Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safinatul Khairi dengan NIM 4324040. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang retorika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas tentang retorika dalam kehidupan sehari-hari, maka terlebih dahulu kita harus mengenal apa sih retorika itu. Nah, teman-teman, retorika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata retorik, yang berarti seni atau kepandaian berbicara di depan umum. Salah satu pakar dari retorika, yakni Aristoteles, ia mengatakan bahwa retorika ialah suatu kemampuan menemukan sarana persuasi yang tersedia dalam setiap situasi. Nah, teman-teman, dari beberapa penjelasan yang telah saya sebutkan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa retorika ini ialah seni dan ilmu yang digunakan dalam berbicara atau berkomunikasi secara efektif dan persuasif untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau meyakinkan orang lain atau audiens. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan sehari-hari, kita secara tidak langsung telah menggunakan retorika ini. Contohnya seperti saat kita ingin pergi keluar rumah. Kita tentunya harus meminta izin kepada orang tua, dan kita juga harus meyakinkan orang tua agar kita diizinkan untuk pergi keluar rumah. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan sehari-hari, ada 3 bentuk retorika yang sering kita gunakan. Yang pertama ada retorika interpersonal. Nah, teman-teman, retorika interpersonal ini ialah penggunaan bahasa yang digunakan dalam komunikasi yang terjadi secara langsung untuk mempengaruhi, menjelaskan, dan membangun pemahaman bersama. Ada beberapa ciri utama dari retorika interpersonal ini. Yang pertama, langsung dan dialogis. Nah, artinya retorika interpersonal ini terjadi secara langsung dalam percakapan antara 2 orang atau lebih. Ciri kedua dari retorika interpersonal ini ialah memperhatikan empati dan kesantunan. Artinya, dalam penggunaan retorika interpersonal, kita harus memperhatikan penggunaan bahasa dan kata-kata yang baik dan juga sopan santun. Ciri ketiga dari retorika interpersonal ini ialah menyesuaikan bahasa dan situasi. Nah, saat teman-teman ingin menggunakan retorika interpersonal ini, teman-teman harus menyesuaikan antara nada suara atau intonasi dan juga pilihan kata yang akan teman-teman gunakan dengan situasi yang akan teman-teman hadapi. Nah, contohnya saat teman-teman ingin meminta izin untuk keluar rumah kepada orang tua. Nah, di saat situasi itu, teman-teman harus memperhatikan pemilihan kata dan juga nada suara yang akan teman-teman gunakan dalam berbicara kepada orang tua. Di dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak contoh dari retorika interpersonal ini. Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu saat teman-teman ingin meminta izin kepada orang tua. Contoh lainnya ialah saat teman-teman ingin membeli barang. Nah, pada saat teman-teman ingin membeli barang tersebut, penjual barang itu akan meyakinkan kepada teman-teman bahwa barang yang ia jual itu berkualitas tinggi dan juga harganya terjangkau. Nah, dengan demikian teman-teman tentunya akan yakin untuk membeli barang tersebut. Nah, disitulah letak dari retorika interpersonalnya. Nah, yang kedua ada retorika dalam media dan masyarakat. Nah, teman-teman, retorika dalam media dan masyarakat ini tidak hanya digunakan untuk menyampaikan suatu informasi saja, tetapi retorika ini juga digunakan untuk membantu audiens atau masyarakat dalam memahami suatu informasi yang disampaikan. Nah, teman-teman, tujuan dari retorika dalam media dan masyarakat ini salah satunya yaitu untuk membangun citra positif. Bentuk retorika yang terakhir ada retorika dalam membangun opini. Nah, teman-teman, retorika dalam membangun opini ini ialah suatu gaya bahasa atau seni yang digunakan dalam berbicara kepada seseorang atau khalayak luas dengan tujuan untuk mempengaruhi pendapat atau pandangan dari masyarakat atau khalayak luas tersebut. Teman-teman, retorika dalam membangun opini ini biasanya digunakan dalam komunikasi interpersonal, media, dan juga dalam politik.
Dalam komunikasi interpersonal, retorika dalam membangun opini ini biasanya digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan seseorang, baik itu teman atau keluarga, agar ia menyetujui keputusan atau keinginan kita. Di media, retorika dalam membangun opini ini digunakan dalam pembuatan iklan promosi dengan tujuan untuk mempengaruhi atau memancing daya tarik audiens terhadap produk yang sedang dipromosikan. Nah, sedangkan dari segi politik, retorika dalam membangun opini ini biasanya digunakan dalam penyampaian pidato politik atau pada saat kampanye. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bisa mempengaruhi pandangan dan juga meyakinkan masyarakat bahwa paslon tersebut layak untuk dipilih. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa bentuk retorika yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Safinatul Hairi, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa teman-teman.